Mantan Ketua KPK Antasari Azhar berbicara tentang pihak yang diduga merekayasa kasus Antasari. Dan berikut wawancara rekan saya, Silvi Iskandar, dengan Antasari Azhar dalam program Petro Pagi Prime Time tadi pagi. Silakan. Pak Antasari, waktu Pak Antasari bebas 10 November 2016 lalu, saya mewawancarai Pak Antasari. Pak Antasari waktu itu bilang bahwa selain soal SMS itu, Pak, ada satu lagi bukti yang membuat Pak Antasari yakin bahwa kasus ini sudah direkayasa karena ada orang yang malam-malam mendatangi rumah Bapak, membawa pesan dari seseorang, mengingatkan Pak Antasari untuk melakukan sesuai dengan kemauan pesanan itu. Dan kalau Pak Antasari tidak melakukan, hati-hati dengan konsekuensinya. Orang itu pesan apa sih ke Bapak, Pak, waktu itu, Pak? Pokok jangan melakukan tindakan hukum terhadap si A. Ini orang yang sedang Bapak tangani ya, ketika menjabat sebagai Ketua KPK. Kasusnya sedang bergulir. Ya, saya katakan pada waktu itu bahwa bagaimana mungkin saya mengikuti arahan Anda, saya bilang itu. Penahanan terhadap si A, berarti orang itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, sebentar lagi mau menjadi tahanan. Karena SOP KPK itu, kalau tersangka, cepat atau lambat pasti ditahan. Nah, saya dihalangi melakukan itu. Kami memiliki informasi dari sumber kami bahwa orang yang menyambangi Bapak malam-malam itu membawa pesan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Politik. Betul, Pak? Mungkin iya, mungkin tidak. Kenapa jawabannya mungkin begitu? Ya, kenapa ragu-ragu? Saya nggak tahu. Kan mendatangi Bapak. Ya, sekarang ini seperti apa? Kalau dulu tahu, saya tahunya dia seorang pengusaha. Dulu seorang pengusaha? Iya. Nah, sekarang apa saya nggak tahu. Kalau saya kan baru keluar kandang, saya belum ikut perkembangan di luar kayak apa. Ya makanya saya mungkin iya, mungkin tidak. Pengusaha apa dulu, Pak? Ya. Pengusaha apa dulu? Ya seperti Anda sekarang. Maksudnya bergerak di bidang apa nih? Ya bergerak di bidang media lah. Pengusaha media? Ya. Sekarang masih menjadi pengusaha media? Mungkin iya, mungkin tidak. Saya nggak tahu. Saya nggak banyak informasi kan sekarang. Apa hubungannya ya, Pak? Seorang pengusaha bergerak di bidang media, membawa pesan, hubungannya apa ya? Nah, itu pertanyaan itu kepada orang yang menyuruh. Ketika dia mendatangi Bapak, tidak disampaikan? Tidak, dia menyampaikan bahwa saya bawa misi istilahnya. Dari menyebut yang menyuruh kan, menyebut namanya. Kalau ada apa? Begini, mohon kiranya yang bersangkutan jangan dilakukan begini. Saya katakan, aduh, mohon maaf ya, ini KPK. KPK ini kalau sudah berucap harus laksanakan. Bersatu kata dan perbuatan. Sudah tersangka tahan, dan sudah ada semacam kesepakatan para pimpinan untuk kita lakukan penahanan. Jadi kalau saya menyuruh tidak, saya tidak bisa laksanakan. Saya mohon maaf tidak bisa melaksanakan misi Anda, kata gitu. Terus ancamannya apa, Pak? Ya, saya minta tolonglah katanya. Bisa saya dihilangkan persahabatan nanti, disingkirkan dari persahabatan mereka, dan juga Bapak yang singkirkan maksudnya? Enggak, yang bersangkutan. Oh, yang pengusaha ini? Ya, dan Pak Antasari hati-hati. Begitu. Hati-hati apa, Pak? Ya, saya juga waktu itu nggak tahu hati-hati apa ya. Saya pikir, saya siap nanggung risiko kok. Karena ini pilihan jabatan yang saya pilih, gitu kan. Saya risiko, saya siap. Waktu itu begitu aja saya. Saya nggak terpikir bahwa risiko itu kemudian saya dipenjarakan, saya nggak tahu. Dari semenjak orang itu memberikan pesan kepada Bapak, sampai akhirnya Pak Antasari ditersangkakan sebagai otak pembunuhan dari Nasruddin itu, jaraknya berapa lama, Pak? Nggak sampai 1 bulan. Tidak sampai 1 bulan. Setelah saya tidak bisa melaksanakan pesannya itu. Dan dalam rentang waktu 1 bulan itu memang ada yang ditahan, Pak? Ya, saya tahan akhirnya. Dalam kasus apa, Pak? Kasus terkait dengan kasus korupsi lah. Korupsi kan banyak kasusnya, Pak. Kasus korupsi yang mana? Iya, kasus korupsi dalam rangka penggunaan uang yayasan. Uang yayasan? Bank Indonesia. Bank Indonesia.
Aulia Pohan? Ya, kurang lebih begitu. Kasus korupsi Aulia Pohan. Jadi pada saat itu dipesankan bahwa hati-hati kalau mau menahan Aulia Pohan, begitu? Ya. Dan akhirnya Bapak betul-betul menahan Aulia Pohan ini. Saya tahan. Ya, karena memang pimpinan KPK seperti itu. Baik. Tadi Bapak katakan bahwa yang menyuruh si orang ini adalah keluarga Aulia Pohan. Ya. Itu kata yang bersangkutan ya. Kata yang bersangkutan. Apakah dia membawa nama atau sesungguhnya seperti itu, walau alam saya nggak tahu. Mantan Ketua KPK Antasari Azhar menyatakan perjuangannya untuk mendapatkan keadilan tidak akan berhenti, hanya sampai Presiden mengabulkan grasi atas kasus pembunuhan yang membawanya ke penjara. Ia mengaku akan menuntut klarifikasi dari pihak-pihak terkait untuk lepas dari kasus pembunuhan yang tidak dilakukannya. Ya, langkah sosial antara lain adalah saya masih bermohon kepada Pak Jokowi bahwa setelah gerasi diberikan, saya mohon saya direhabilitasi karena demi kepentingan anak cucu, supaya kakeknya ini tidak diberi stigma seorang pembunuh, apalagi otak pembunuhan. Itu yang saya ajukan. Dan selanjutnya adalah saya akan menyambangi Polda untuk menanyakan tindak lanjut laporan saya dulu, entry point daripada pembongkaran kasus ini dari situ. Saya laporkan itu adalah saya didakwa bahwa terdakwalah yang menghendaki matinya korban. Hal itu terlihat terdakwa mengirim SMS ancaman dan isi bla bla bla. Saya ini seorang jaksa. Jadi kalau seorang jaksa itu menulis satu kata, kalimat dalam dakwaan harus dia buktikan. Tapi ternyata dalam persidangan SMS itu tidak pernah jaksa bisa buktikan. Sehingga saya mengambil ahli dari ITB, dalam persidangan beliau bisa membuktikan bahwa tidak ada SMS dari Antasari. Nah, itu tidak terbantahkan sampai sidang selesai. Walaupun hakim tidak mempertimbangkan fakta itu, padahal itu fakta persidangan. Karena hakim pertimbangan saya sudah bebas waktu itu. Nah, kemudian setelah persidangan selesai, saya dihukum 18 tahun. Saya melalui lawyer saya melaporkan bahwa ada oknum yang diduga melanggar undang-undang ITE, yaitu seseorang menggunakan nama saya untuk mengancam orang lain, menggunakan SMS ini. Nah, itu semua saya laporkan ke Mabespori semula, Mabespori kemudian menurunkan laporan saya itu ke Polda Metro. Nah, kemudian lawyer saya menyambangi beberapa bulan kemudian menanyakan tindak lanjutnya, tapi Polda Metro mengatakan belum disikapi sampai hari ini. Ya, sebenarnya sudah tadi bahwa keluarga korban, dalam ini adiknya, saudara Andi Samsudin, sudah menyampaikan selamat ke saya dan gerasi. Dan saya katakan iya, tapi upaya kita untuk membuka ini tetap lanjutkan. Nah, itu tadi saya katakan salah satunya SMS tadi kan, saya tidak membuat, dikatakan membuat, itu kan rekayasa, dibuat seolah-olah itu nama saya di situ. Tapi jaksa tidak bisa membuktikan. Seharusnya dari mulai proses penyidikan, penyidik sudah memanggil ahli. Coba diperiksa secara audit forensik. Ini SMS-nya siapa yang buat? Kalau SMS itu dilihat secara forensik memang keluar dari nomor saya, email HP saya, dan konten dari saya, jelas saya membuat. Tapi ini kan nggak ada. Hanya lihat begitu aja. Nah, itu suatu rekayasa. Yang kedua adalah ini pasal 340 ini delik material. Akibat matinya orang itu karena 2 proyektil di otaknya dengan 2 tembakan. Padahal menurut Pisum et Repertum adalah 3 tembakan. Ya, 1 di sini, terus belakang kepala dan atas pelipis kanan, nembus belakang. Nah, tapi proyektil yang ada itu diameter 9 mili.
Senjata sebagai barang bukti level per 38 itu kan tidak match gitu ya. Terus yang ketiga adalah baju korban. Ini 340 kasus penembakan, ada pertumpahan darah. Nah, saya satu terdakwa, di mana saya juga penegak hukum atau ini seorang jaksa, saya ingin mendapatkan baju korban itu untuk membela diri. Artian bahwa jika di baju korban itu didapati jelaga peluru, mesiu, maka yang bersangkutan ditembak langsung, bukan dari dalam mobil. Nah, sebaliknya, kalau tidak ada jelaga peluru, kemungkinan ada pelindung dari dalam mobil. Tapi sampai sekarang saya tidak dapatkan baju itu. Saya tidak tahu kemana raibnya baju itu. Dan tidak mungkin fotonya hilang, karena korban dibawa ke rumah sakit, ditunggui oleh penyidik. Rumah sakit menjahit kepalanya, dan kemudian dibawa ke Gatot Subroto dari Mayapada. Nah, berarti dia sudah ditelanjangin. Nah, bajunya kemana oleh Mayapada? Saya gugat, tapi Mayapada tidak menjawab, tapi gugatan saya ditolak. Enggak sama sekali. Jangankan sekarang saya bebas bersyarat, tempo hari aja saya masuk tahanan, beliau prihatin aja tidak kok. Tidak apa menghubungi keluarga saya atau menghubungi lawyer saya mengatakan bahwa saya prihatin pejabat negara di daerah saya ada bermasalah dengan masalah hukum. Nggak ada. Sampai hari ini nggak ada. Ya tentunya saya dengan keluarga ya menikmati sisa-sisa hidup ya, dimana ada masa-masa yang hilang waktu itu. Terus yang kedua ya tentunya untuk melewati kebersamaan itu kan tidak gratis begitu saja. Saya perlu cari nafkah, apalagi saya sudah di stop semua nafkah yang saya peroleh sejak saya menjabat. Nah, saya perlu cari nafkah, makanya saya cari pekerjaan. Ya alhamdulillah ada teman sih membantu saya bekerja dengan beliau sampai hari ini. Ya untuk memenuhi kebutuhan hidup lah. Partai Demokrat menghargai keputusan Presiden yang memberikan grasi kepada Antasari Azhar. Namun Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto menyarankan agar mantan Ketua KPK Antasari Azhar menempuh jalur hukum jika ingin mengungkap kasus hukum yang menimpa dirinya. Sari Azhar ini tadinya adalah permasalahan hukum. Ya tentunya biarlah jalur-jalur hukum yang menyelesaikan. Tentunya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Semuanya sudah dijalankan, semua sudah juga ada. Namun apabila Pak Antasari Azhar juga ada hal-hal yang dirasakan kurang, ya biarlah diselesaikan kepada aparat penegakan hukum. Tadi sama juga, law enforcement itu yang penegakan hukum itu yang harus kita awasi. Siapa yang harus kita awasi? Anda kembali di Top News. Mantan terpidana kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain Antasari Azhar bersyukur atas pengabulan permohonan grasi oleh Presiden Joko Widodo meski hanya berupa pengurangan masa hukuman selama 6 tahun. Menurut pihak istana, pengabulan grasi Antasari oleh Presiden juga atas pertimbangan Mahkamah Agung. Upaya permohonan grasi yang diajukan mantan terpidana kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, yakni Antasari Azhar, akhirnya berbuah hasil. Melalui surat keputusan Presiden yang ditandatangani pada 16 Januari, Antasari dinyatakan bebas setelah mendapat pengurangan masa hukuman selama 6 tahun. Selain hak prerogatif Presiden, pertimbangan dari Mahkamah Agung juga menjadi acuan utama Presiden Jokowi memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Jilid 2 itu. Bahwa permohonan grasi itu dikabulkan oleh Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, isi dari permohonan grasi itu adalah pengurangan hukuman pidananya dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Untuk memastikan kabar baik ini, Antasari Azhar langsung menyambangi Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Antasari mengaku bersyukur atas grasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak kasus ini bergulir, banyak pihak yang menganggap bahwa tuduhan terhadap mantan Ketua KPK Jilid 2 itu banyak kejanggalan. Berkas ini saya baca pertimbangan hukum, saya baca apa yang disampaikan beliau. Saya sendiri juga seperti yang dikatakan Pak Wapres tadi. Saya sendiri, saya kan belajar hukum, orang hukum. Saya merasakan something smelly bahasa Inggrisnya.
agak ada amisnya. Dengan dikabulkannya gerasi ini, maka Antasari Azhar terbebas dari status bebas bersyarat dan kewajiban melapor. Tim Liputan, Metro TV. Anda kembali di Top News. Mantan terpidana kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, Antasari Azhar, bersyukur atas pengabulan permohonan grasi oleh Presiden Joko Widodo meski hanya berupa pengurangan masa hukuman selama 6 tahun. Menurut pihak istana, pengabulan grasi Antasari oleh Presiden juga atas pertimbangan Mahkamah Agung. Upaya permohonan grasi yang diajukan mantan terpidana kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain, yakni Antasari Azhar, akhirnya berbuah hasil. Melalui surat keputusan Presiden yang ditandatangani pada 16 Januari, Antasari dinyatakan bebas setelah mendapat pengurangan masa hukuman selama 6 tahun. Selain hak prerogatif Presiden, pertimbangan dari Mahkamah Agung juga menjadi acuan utama Presiden Jokowi memberikan grasi kepada mantan Ketua KPK Jilid 2 itu. Bahwa permohonan grasi itu dikabulkan oleh Presiden atas pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, isi dari permohonan grasi itu adalah pengurangan hukuman pidananya dari 18 tahun menjadi 12 tahun. Untuk memastikan kabar baik ini, Antasari Azhar langsung menyambangi Lembaga Permasyarakatan Kelas 1 Tangerang. Antasari mengaku bersyukur atas grasi yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Sejak kasus ini bergulir, banyak pihak yang menganggap bahwa tuduhan terhadap mantan Ketua KPK Jilid 2 itu banyak kejanggalan. Berkas ini saya baca pertimbangan hukum, saya baca apa yang disampaikan beliau. Saya sendiri juga seperti yang dikatakan Pak Wapres tadi. Saya sendiri, saya kan belajar hukum, orang hukum. Saya merasakan something smelly bahasa Inggrisnya. Agak ada amisnya. Dengan dikabulkannya gerasi ini, maka Antasari Azhar terbebas dari status bebas bersyarat dan kewajiban melapor. Tim Liputan, Metro TV.